Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di Dr. Jeffs Webinar edisi malam ini, di mana kita akan bersama-sama beli Aderai ya. Jadi kembali lagi dengan Aderai akan membahas topik mengenai diet dan gizi serta workout ya. Untuk teman-teman semua ada Hasan, ada Ika, selamat bergabung, ada Mbak Vidya juga, silahkan. Nanti untuk teman-teman semua ada giveaway ya, mungkin sudah lihat di posternya semua. Jadi untuk penanya-penanya terbaik nanti akan dipilih oleh panitia dan akan dibacakan pertanyaannya dalam webinar malam ini dan nanti akan mendapatkan hadiah. Di akhir acara akan dihubungi oleh panitia bila memang Anda pemenangnya. Jadi jangan lupa teman-teman yang punya pertanyaan bisa diisi ya di kolom komen di bawah ini, diisi dan nanti sebanyak-banyaknya boleh bertanya, silahkan, dan nanti akan kita pilih dan akan dibacakan siapa yang menjadi pemenangnya nanti. Nah, selebihnya nanti teman-teman tinggal tunggu DM dari tim panitia. Jadi malam ini kita akan membahas topiknya mengenai diet dan juga olahraga ya teman-teman semua, ala selebgram yang memang hangat akhir-akhir ini. Jadi ini sudah dipilihkan secara khusus oleh tim kami untuk dibicarakan. Mungkin kaitannya malam ini dengan pengamat kesehatan yaitu Mas Aderai, dan nanti kedepannya mungkin akan kita bicarakan juga dengan dokter spesialis gizi. Jadi kita tunggu saja. Teman-teman semua bisa isi pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik, nanti akan menjadi pemenangnya dan mendapat hadiah di akhir acara. Jadi silakan saja. Sementara saya akan coba untuk mengundang. Oke, ada Mbak Ernest, Mas Ernest, Mbak Andajani, selamat bergabung, welcome. Ya, silakan, ada Francis, siap. Sue ya, Mas Sue, oh ini udah lama, Mas Sue, ada Yuki juga, welcome, silakan selamat bergabung, kita masih tunggu ya sebentar lagi, teman-teman sekalian.
referensi. Welcome, selamat bergabung. Ada Dokter VHP, oke. Silakan. Yang mau bertanya silakan ya di kolom komen. Nanti di akhir acara akan diumumkan pemenangnya yang merupakan penanya-penanya terbaik. Nah, ini juga udah ada Mas Aderai. Oke, sebentar lagi kita akan invite ya beli Aderai. Oke, sebentar beli. Ya, beliau Aderai sudah kita invite teman-teman. Sebentar lagi akan bergabung. Beliau Aderai silakan bagi yang mau nanya jangan lupa ya. Ya, malam Bli. Halo, Bli Aderai. Halo, Apa kabar? baik, terima kasih, Dokter Jeff. Iya, iya Bli, ketemu lagi nih Bli. Kita udah lama, kayak udah sebulan lebih ya yang acara terakhir itu. Iya, 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 terima kasih. Gimana Suaranya kabarnya Bli baik, baik, Ade? ya baik. Saya masih di Bandung, seperti biasa. Di Bandung ya. Iya, Iya, nanti iya. kalau ada waktu boleh main-main ke sini Bli. Kita podcast yang waktu itu. Oh iya, iya, betul, betul. Ya, nanti saya main ya ke sana ya. Masih belum Iya, ke Jakarta aja nih. iya, boleh Bli. Nah, kabar-kabar aja ya Bli ya. Baik, 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 pasti. Iya, iya nih Bli. Kita malam ini tuh mau bahas topik yang mungkin mungkin sudah banyak dibicarakan ya Beli ya, kebetulan lagi hangat-hangatnya nih Beli Ade. Jadi ada tentang diet ala selebgram dan juga olahraga Beli. Jadi workout ala seleb ya, nggak cuma selebgram. Sebenarnya ini secara umum ya Beli. Jadi kita nggak spesifik ke satu orang tertentu. Kita bahas secara umum ya Beli. Jadi Boleh. diet ala artis gitu ya, ala selebgram yang memang banyak banyak ditiru oleh masyarakat begitu Beli. Nah, tapi banyak juga yang bilang ini berbahaya. Mungkin sudah banyak dibahas, saya juga kebetulan kemarin lihat juga Beli Ade membahas di Kompas TV ya Beli ya, yang dengan Rossi ya. Oh iya, 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 iya. Iya, iya mungkin mungkin Beli ada pengantar nggak untuk ini gimana tuh kalau Beli lihat mungkin dari sejauh yang Beli pantau. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang sekali lagi kalau saya melihat ya, yang jadi tantangan itu kan adalah ketika kalau kita berbicara sebagai public figure gitu ya. Jadi figur publik gitu ya. Jadi ketika kita menjadi figur publik, menjadi tantangan itu adalah ketika di satu sisi ketika kita menjadi figur publik, tapi di sisi lain artinya kita punya juga tanggung jawab terhadap publik kan gitu ya. Jadi tantangannya sebenarnya di sana sih. Jadi memang tidak ada sebenarnya nggak ada korelasinya juga kalau berbicara bahwa kalau public figure itu artinya apapun yang dilakukan berarti kita harus ngikutin kan sebenarnya nggak juga sebenarnya ya apalagi kalau kita lihat juga banyak dari public figure juga yang mungkin latar belakangnya sesungguhnya juga memang juga bukan dari area expertise tersebut gitu loh. Hanya lebih kepada karena mungkin orang mengenal dia gitu ya dan sebagainya. Dan tentunya perjalanan masing-masing orang itu memang kalau menurut saya memang kan berbeda-beda gitu ya. Dan makanya kenapa saya selalu yang sering saya kemukakan gitu ya. Segala sesuatunya kalau yang sifatnya one size fits all pasti menurut saya mau sebagus apapun juga pasti nggak terjadi gitu ya apalagi nggak bagus ya iya lebih lagi gitu ya makanya kenapa saya rasa tidak hanya juga mungkin kalau Doc Jeff juga tahu kan di medicine juga kan is a precision and personalized ya medicine dalam exercise juga is a precision and personalized exercise jadi nggak memungkinkan di kelas yang sama tapi dengan kadar lemak yang berbeda yang satu 35% kadar lemaknya yang satu kadar lemaknya 10% tapi dikasih program latihan yang sama di dalam kelas yang sama ya itu yang sering terjadi ya yang satu adalah sugar burner yang satu fat burner gitu yang satu karbo dependent yang satu lagi mungkin fat adapted gitu jadi nggak nyambung sebenarnya gitu ya tapi karena sama-sama dalam satu kelas akhirnya dengan memakai one size fits all program seolah-olah hasilnya baik gitu ya tapi yang terjadi nanti salah satu bisa akhirnya makanya kenapa ada
ada apa ya namanya tadi asosiasi yang mengatakan bahwa oh ini nanti bisa berbahaya gitu ya. Jadi saya katakan sekali lagi tergantung kita melihat dari cara pandangnya gitu. Pada dasarnya sesungguhnya tidak ada salahnya sih sebenarnya kalau seseorang itu mau sharing tentang perjalanan programnya dia gitu. Dan saya selalu percaya bahwa semua diet itu baik adanya gitu ya. Dan pendekatan-pendekatan diet itu juga kan juga kalau saya bisa katakan kalau orang yang memang benar-benar menciptakan ya yang namanya metode diet tersebut itu kan dia spend so much time, spend so much energy, spend so much apalagi ya banyak hal gitu untuk bisa menciptakan hal tersebut. Jadi kita nggak semudah itu untuk bilang bahwa wah ya ini diet ini mah jelek banget nggak bagus gitu. Biasanya yang nggak bagus itu adalah lebih kepada eksekusinya sih kalau saya lihat. Jadi sebagai contoh misalnya paling gampang kalau kita berbicara misalnya sekarang yang paling populer ketogenic diet aja misalnya sebagai contoh. Nah orang nggak terlalu paham dalam pemilihan kalau kita berbicara low carbs high fat dalam hal pemilihan lemak yang baiknya aja orang nggak terlalu paham gitu satu. Kedua, orang nggak paham bahwa terjadi yang namanya kalau istilahnya hidden sugar itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa investigasi itu gitu. Ternyata apa yang kita makan ternyata gula datang banyak dari mana-mana dan ketika kita nggak berhasil yang kita salahinnya kan si ketogenics yang gitu. Begitupun juga pada saat iya betul pada saat intermittent fasting pun sama gitu ya ketika orang yang kadar lemaknya misalnya udah 10% di bawah gitu. Lalu dia bilang saya kepengen mengoptimalkan istilahnya gara-gara mendengar bahwa ada konsep yang namanya autophagy gitu. Jadi saya 18 jam aja saya tidak makan gitu. Nah, sedangkan reserve-nya dia untuk lemaknya aja juga udah rendah banget gitu ya. Akhirnya otomatis terjadi katabolik kan sama dia gitu. Nah, lalu dia bilang kok gimana ya? Katanya kalau puasa bisa increase growth hormone saya gitu. Yang dia tidak sadari adalah sebenarnya tidak terjadi kehilangan otot bisa, tapi dia mau mengoptimalkan otot dengan puasa 18 jam ya nggak terjadi gitu. Apalagi dengan kadar lemak dia yang sudah rendah gitu loh. Jadi makanya kenapa teman-teman mesti paham aja bahwa kalau seandainya kadang-kadang sering saya juga sharingnya melalui Instagram, melalui YouTube dan sebagainya, memang target profil orang yang saya ajak bicara memang hampir sebagian besar adalah memang kebanyakan adalah orang-orang yang gemuk gitu loh. Makanya kenapa akhirnya yang keluar-keluar lagi ya nggak jauh-jauh dari situ. Ngajarin untuk jendela makan jangan terlalu banyak sama makan karbo jangan kebanyakan gitu. Tapi nggak berlaku bagi semuanya gitu karena setiap orang berbeda-beda. Nah jadi teman-teman sebenarnya di sini kalau saya rasa lebih kepada kitanya mesti harus lebih cerdas aja untuk mau belajar dan melihat gitu ya. Karena sekarang kita lihat, oh ya artis ini berhasil, lalu kita mau mengaplikasikan langsung gitu dengan mencontoh ibaratnya 100% apa yang dia lakukan, dan terakhir ketika kita nggak berhasil, ya otomatis yang kita salahin artisnya kan gitu ya, lebih gampang ya. Jadi 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 mungkin banyak salah pahamnya di sana aja sih. Mungkin itu lebih kepada pandangan saya. Iya, beli. Nah, ini kan masyarakat mungkin juga tadi baru pada tahu juga beli bahwa untuk diet itu butuh personalize ya, Bli. Jadi harus ada takaran dulu ya beli ya untuk orang ini dietnya seberapa banyak sih, kemudian untuk orang yang lain itu seberapa banyak ya beli ya, dan juga olahraga juga seperti itu kan beli ya. Nah sekarang kan Betul, memang tren kalau di kami untuk kedokteran itu kan memang sebenarnya personalize ya beli ya. Jadi betul, kita betul. harus cek dulu nih, beli cek dulu labnya. Nah, terutama kalau gizi kita cek nutrigenomics, mungkin beli udah sering dengar juga beli ya, kita cek gennya itu beli gennya cocokkan sama diet yang mana sih. Jadi kalau untuk yang darah tinggi misalnya, untuk yang A mungkin dia darah tingginya garamnya segini beli. Untuk yang kedua mungkin beda itu beli, garamnya harus segini, jenis makanan mengandung garamnya beda lagi beli, tergantung gen yang tadi. Nah kalau beli lihat gimana nih beli tren zaman sekarang yang menggunakan tes-tes genetik nih beli ya untuk menentukan gitu, itu udah sangat precise atau sangat sangat personalis banget nih beli. Ya, ya mungkin saya mungkin nggak sedetail itu sih, tapi saya sih menghargai ya yang namanya emang sebuah teknologi gitu. Tapi kembali lagi, dimanapun juga kalau berbicara teknologi kan kita juga harus cerdas dalam arti persis mirip seperti
manusia gitu ya menggunakan pikirannya gitu ya, akhirnya kita seolah-olah menjadi makhluk yang lebih tinggi daripada tumbuhan dan binatang karena memiliki pikiran gitu. Tapi tumbuhan dan binatang tertawa dan tersenyum kepada manusia. Ya cuma uniknya kenapa gimana ceritanya stres menjadi salah satu penyebab atau kontributor daripada prematur kematian gitu. Gara-gara manusia bukan menggunakan pikirannya tapi pikirannya yang menggunakan dia gitu. Jadi saya pikir sama juga dengan teknologi, sekali lagi selama kita manfaatkan itu memang untuk sesuatu yang memang memberikan kebaikan pada kita untuk menciptakan satu strategi yang menguatkan hati, saya rasa bagus gitu ya. Tapi yang nggak boleh juga adalah kembali lagi juga karena sebuah teknologi gitu ya. Jadi akhirnya semuanya hitungannya dengan angka dan tes. Akhirnya nanti kita beranggapan, oh ternyata saya tuh orangnya seperti ini ya dan sebagainya. Tapi saya selalu melihat ya mungkin kembali lagi kita harus lebih bijaksana sih kalau saya rasa kalau dalam hal bagaimana Yes. memanfaatkan teknologi itu gitu. Karena kalau kita berbicara genetik kan sekali lagi kalau istilahnya itu orang bilang itu genetik at the end itu juga kembali lagi kan nasib daripada sebuah sel itu tidak tergantung daripada inti sel tapi tergantung daripada dinding sel. Itu kalau kita membahas soal salah satu buku Biology of Beliefs dari Dr. Bruce Lipton gitu ya. Makanya kenapa ada konsep yang mengatakan yang disebut namanya go beyond genetics yang dikenal dengan namanya epigenetic control gitu. Karena setiap kita ngomongin genetik akhirnya nanti ada nuansa determinism kan di sana gitu, seolah-olah bahwa ya udah gara-gara genetiknya seperti itu adalah begitu gitu. Tapi ya saya setuju gitu dengan Dr. Bruce Lipton yang mengatakan adalah bahwa sebenarnya yang lebih utama itu adalah ekspresi daripada genetiknya gitu ya, bukan daripada genetiknya itu sendiri. Makanya kenapa environment atau lingkungan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, lingkungan itu maksudnya adalah behavior. Nah, jadi mungkin maksud saya sih ke sana gitu gitu. Jadi juga nggak mau juga gara-gara akhirnya ada teknologi tertentu saking precise-nya gitu ya. Akhirnya orang jadi kecil hati gitu. Akhirnya beranggapan oh iya ya saya orangnya ternyata gini gitu ya. Nanti akhirnya jadi menciptakan satu justifikasi atau pembenaran cerdas gitu untuk akhirnya kita tidak mau melakukan sesuatu untuk merubah ulah perilaku kita gitu. Jadi saya pikir saya terbuka dengan itu, tapi kembali lagi memang butuh kebijaksanaan dari kita ya untuk melihat tes-tes tersebut gitu. Jadi saya mendukung sekali hal tersebut gitu. Iya, Bli. Iya, Bli. Jadi, Bli ini ya, terbuka sekali ya, Bli, untuk kemajuan-kemajuan teknologi. Apalagi tadi sesuai dengan yang Bli sebutkan ya, kita harus semakin personalize ya, Bli. Jadi, di masa depan nggak bisa pukul rata ya, Bli. Misalnya apa, kesehatan terus dibilang makan ini atau olahraga ini aja, itu nggak cukup lagi ya, Bli. Jadi harus tiap orang tuh Betul, dikasih persis ya, Bli, ya, spesifik nih. Olahraganya berapa lama ya beli ya, kemudian apa yang harus ditingkatkan, apa kardionya, apa aturannya gitu ya beli. Jadi betul, betul. masing-masing ada resepnya sendiri gitu ya beli ya. Ini mungkin yang masyarakat juga penting ketahui dengan diet-diet selebgram ini kan kita nggak bisa copy paste aja ya beli sebenarnya ya beli ya. Orang Betul, betul. yang kan ada dietnya artis yang menggunakan teh ya beli ya, teh yang namanya detoxing gitu ya beli. Jadi dengan teh dia menurunkan berat badan beli. Ternyata tehnya itu mengandung zat yang bisa mengeluarkan cairan dari tubuh kita dengan banyak. Jadi Betul. kencing banyak. Terus BAB juga ternyata ada laksatifnya, ada pencaharian juga beli ternyata itu. Jadi BAB terus nih beli. Nah, akibatnya emang kurus sih belinya cuma kan salah ya. Gimana nih beli? Iya, ya mungkin kalau saya bisa meluruskan sih hanya lebih kepada gini loh, bahwa yang teman-teman mesti paham itu adalah kalau kita berbicara dalam hal evaluasi ya, yang kita evaluasi itu sebenarnya body komposisi gitu aja sih sebenarnya. Karena kalau kita yang evaluasi itu adalah timbangan badan gitu ya, atau yang kita evaluasi sekedar baju saya ganti dari XL menjadi L atau menjadi M gitu, mungkin itu salah satu parameter atau indikator yang mungkin kurang tajam aja gitu. Nanti takutnya ntar salah paham gitu. Jadi kayak tadi cairannya habis semuanya gitu turun beratnya lalu kita bilang itu sebagai satu keberhasilan ya atau kesuksesan. Nah, tapi ketika tidak terjadi improvement dari yang terjadi yang namanya kalau istilahnya optimizing body komposisi kita tidak terjadi, nah otomatis makanya kenapa yo-yo diet itu kan hadir gitu. Karena kita hanya berfokus lebih kepada bagaimana caranya
hanya sekedar mungkin ya itu tadi ya, ibaratnya cut calories misalnya, atau misalnya yang penting pokoknya turun deh berat badannya gimana, nggak ada masalah. Tapi yang kebanyakan turun adalah hampir sebagian besar adalah biasanya itu adalah yang namanya massa otot gitu ya. Dan ketika massa otot dan cairan yang turun, problemnya adalah badan itu terlalu cerdas untuk dibohongi, sehingga akhirnya makanya nanti akan metabolisme dalam tubuh kita tentu otomatis kan akan slow down dengan sendirinya gitu. Dan pada saat itu kalau slow down pasti nanti akan hubungannya dengan resting metabolic rate atau basal metabolic rate yang sebenarnya dia sangat rely on lean body mass ya. Jadi saya pikir mungkin itu sih. Iya. Tadi lean body mass mungkin bisa dilanjutkan, Bi. Maksudnya lean, jadi berat massa tubuh yang kering yang akhirnya terpengaruh dia beliau itu berarti maksudnya. Iya, jadi mungkin kalau maksud saya tuh sebenarnya kalau kita berbicara mungkin ini juga salah satu video saya buat besok sih ngomongin soal orang suka tanya ibaratnya dietnya alanya si Adera itu kayak apa sih gitu. Iya, Nah, banyak penasaran. iya. Sebenarnya saya hanya mau kasih tahu sama teman-teman sebenarnya kita bisa punya opsi cara pandang itu kan dari berbagai sudut gitu. Nah, satu keunikan kita kalau kita berbicara yang namanya dalam tanda kutip diet gitu ya, kadang-kadang diet itu juga suka diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan hati, sehingga akhirnya makanya kenapa orang bilang nggak perlu diet lah, nggak perlu diet, nggak usah diet kan gitu. Jadi soalnya kenapa nggak perlu diet, ibaratnya diet kan pengaturan makanan, gimana nggak perlu gitu, ibaratnya dalam kita nggak perlu ngatur uang kita loh, itu kan is a financial diet gitu. Jadi kata diet ini sendiri sebenarnya is a neutral gitu. Jadi bukannya is a restriction gitu, atau misalnya adalah lebih kepada reduction gitu misalnya, atau apa, bukan. Sebenarnya diet itu sendiri adalah sebenarnya lebih kepada ya pengaturan makanan aja buat supaya hidup kita lebih nyaman gitu. Sama kayak financial diet, kita ngomong nutritional diet. Nah, jadi cara pandang orang dalam hal diet itu karena ingin sebagian besar ya ingin menurunkan berat badan, lebih fokusnya memang ke lemak, makanya kenapa yang saya sering katakan tadi banyak orang berfokus lebih kepada memang yang disebut dengan namanya fat centric gitu. Tapi kalau kita berbicara body komposisi sebenarnya ada satu opsi cara pandang lain juga yang kita bisa fokuskan ke tempat lain yang disebut dengan namanya muscle centric gitu. Nah, jadi kalau saya beranggapan ibaratnya membayangkan kalau fat centric itu metodenya itu adalah berhemat atau saving. Nah, kalau muscle centric itu adalah metodenya adalah bekerja atau earning gitu loh maksud saya. Nah, jadi membayangkan more muscle we have, more calorie we burn, kan gitu kan. Dan juga semakin kalau berbicara otot itu, otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya kan adalah tulang. Nah, makanya kenapa sekarang ini juga banyak didengungkan kembali ya. Nah, banyak orang salah paham ketika beranggapan bahwa semakin tua justru semakin nggak usah olahraga gitu karena kan malum lah udah tua dan sebagainya. Tapi yang tidak disadari semakin tua justru kalau kita berbicara ketidakharmonian body komposisi kita itu kan disebabkan salah satunya adalah karena memang yang namanya skeletal muscle kita berkurang gitu. Nah, ketika otot kita berkurang atau yang mungkin dikenal dengan terminologi seperti mungkin sekarang ada namanya osteosarkopenia gitu ya misalnya ya, under muscle gitu ya sih sebenarnya. Jadi tulang jadi terganggu gara-gara ototnya berkurang, sehingga geraknya berkurang, akhirnya kadar lemak meningkat gitu. Dan ketika kadar lemak meningkat, problemnya adalah berbagai penyakit degeneratif akhirnya ada ya, terlepas daripada berlemak atau obesitas itu sebenarnya sebuah akibat bukannya sebab gitu ya, karena akibatnya kan sebabnya kan disebabkan oleh justru karena faktor lain, dalam hal ini salah satunya adalah misalnya resistensi insulin misalnya. Nah, tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi, saya sebenarnya cara pandang saya dalam hal diet saya lebih banyak justru berfokus kepada satu, saya kan fokusnya lebih banyak ke otot. Kedua, otot itu menurut saya itu memegang peran yang sangat penting dalam yang namanya komposisi tubuh kita. Makanya kenapa saya bilang apa bedanya saya dengan orang umur 51 tahun lainnya. Kenapa saya berbeda dan agak aneh gitu ya. Mungkin abnormal gitu ya. Jadi bukan karena saya orang yang disiplin dalam hal diet atau saya dalam latihan itu luar biasa atau gimana. Bukan, hanya lebih saya mau katakan kepada teman-teman adalah lebih kepada karena komposisi tubuh saya kebetulan mungkin bisa jadi lebih seimbang daripada teman-teman. Kenapa saya bisa lebih seimbang? Karena jawabannya adalah karena otot saya
saya tetap bisa jaga. Nah, sedangkan teman-teman sejak umur 30 tahun, setiap tahunnya terjadi penurunan 1% ototnya. Jadi ketika teman-teman umurnya 51 seperti saya, teman-teman sudah mengalami penurunan otot 21% sampai 25% gitu. Nah, pada saat itulah pengaruh gak ke tulang, akhirnya pengaruh gak ke gerak, akhirnya pengaruh gak ke metabolisme, akhirnya pengaruh gak ke kadar lemak. Akhirnya apa yang terjadi gitu? Akhirnya kita melihat berbagai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah hadir. Jadi kita instead of sibuk mengurusi hulunya, kita sibuk ngurusin hilirnya. Jadi ada istilah yang mengatakan kita bukannya menjadi student of anticipation, tapi kita jadi student of Ya, reaksi gitu, reaction. Jadi tepatnya akhirnya dulu ya. iya, jadi mahal dan susah gitu loh. Makanya kenapa? Jadi pendekatan saya dalam hal diet, saya akan berfokus kepada pendekatannya muscle centric dalam arti ke satu di sana yang berperan kalau makronutrisi kalau menurut saya adalah protein. Nah, unik ketika sekarang orang beranggapan bahwa kita sibuknya hanya buang karbo aja gitu. Di sisi lain mungkin lemaknya salah milih dan yang terakhir proteinnya juga kurang gitu. Nah kan udah langsung runtuh semuanya gitu. Dan sedangkan apa yang saya lakukan adalah kebalikannya ketika saya bijaksana terhadap karbo dengan saya juga nggak mau juga terlalu berlebihan, tapi saya bisa memilih sumber karbo yang baik. Satu, kedua kadar lemak saya pilih lemak yang tentunya yang alami, yang rasionya omega 3 lebih tinggi daripada lebih banyak daripada omega 6, artinya yang alami bukan yang proses. Dan yang ketiga adalah dalam konsep protein ini gitu loh. Kalau saya berbicara protein, saya berbicara amino acid gitu. Kalau kita ngomongin yang essential itu ada 9, kita bisa dapatkan dari mana gitu. Jadi saya pikir mungkin satu hal yang teman-teman mungkin nggak terlalu sadarin itu gitu. Semakin kita tua, kebutuhan kita untuk latihan beban semakin tinggi. Kebutuhan kita untuk konsumsi protein semakin tinggi. Bukan tinggi dalam arti tinggi-tinggi, bukan. Tapi dalam arti kita ada kecenderungan semakin tua, malah konsumsi proteinnya semakin rendah gitu. Padahal protein ibarat jadi dari kata protos yang utama, itu yang nggak kita pay attention gitu. Dan teman-teman nggak usah takut juga makan protein, takut kebanyakan kan. Kalau salah satu hormon yang di-trigger yang namanya peptide YY kan, itu juga satiety hormon juga kan gitu. Yang ya itu adalah Ini ada tabung ginjal nih kalau protein banyak. nah itu dia, itu yang tadi saya bilang. Jadi kadang-kadang hal ini ya nanti teman-teman tergantung referensi lah gitu ya. Jadi kalau saya ngomongin tendensi untuk pertama, kalau kita ngomongin relation antara sakit ginjal sama protein tinggi, itu bisa diperdebatkan lah silahkan gitu. Tapi di sisi lain, potensi atau kecenderungan untuk saya nih pribadi nih, apalagi teman-teman ya, saya nih pribadi yang latihannya udah berat banget gitu ya, dan juga mungkin kebutuhan protein saya bisa tinggi karena otot saya banyak, kecenderungan saya untuk konsumsi protein ketinggian juga nggak terjadi gitu. karena saya pada dasarnya juga nggak kuat juga, kita nggak bakal kuat gitu makan protein terlalu tinggi gitu. Nah tapi ada satu hal, kalau berdasarkan salah satu, ini pendekatan aja ya, mungkin ya namanya juga kayak setiap orang punya aliran gitu ya. Dalam latihan saya mungkin alirannya ngikutin Dr. Arthur Jones, heavy duty principle gitu kalau saya. Jadi short, brief, cepet tapi bebannya berat gitu. Ada orang lagi yang mungkin lebih kepada volume gitu, lebih mungkin setnya banyak, repetisinya tinggi gitu ya. Mungkin beda-beda lah ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya, semuanya bagus adanya. Nah, begitupun juga dalam hal kalau pendekatan diet saya salah satunya mungkin yang juga jadi tempat saya juga menjadi referensi, salah satunya yang namanya mungkin nanti Dr. Jeff bisa juga cari juga ya beberapa ininya dia, yaitu Profesor Don Layman, itu salah satu yang mungkin jadi panutan juga bagi saya, yang mungkin yang saya pegang dari salah satu masukan yang dia berikan itu adalah betapa pentingnya meal pertama dan meal terakhir, karena itu hubungannya dengan yang namanya, kalau kita bicara BCAA, itu kan brain chain amino acid, kalau teman-teman tahu ada 20 amino acid yang terkandung ya kalau kita konsumsi protein. Nah, yang esensial itu kan ada 9. Nah, dari 9 itu yang termasuk kalau kita bilang salah satu yang cukup penting gitu, anak-anak fitness pasti udah tahu lah istilahnya
Oh iya, Ya apa? BCAA gitu ya. Brain chain amino acid. Jadi yang namanya L-leucine, L-valin dan L-isoleucine termasuk salah satu yang kita asosiasikan atau saya membuat satu penyederhanaan di kepala bahwa yang kami asosiasikan sebagai yang berhubungan dengan apa? Satu, yang berhubungan dengan anabolic stage. Kedua, yang berhubungan dengan kalau kita ngomongin mulai dari recovery, regeneration, yang berhubungan dengan metabolism, yang berhubungan juga dengan muscle growth. Nah, makanya kenapa menyenangkan kalau seandainya kandungan tersebut kita bisa dapatkan. Nah, salah satu daripada pernyataan Dr. Don Layman yaitu adalah yang mengatakan bahwa kayaknya kalau kebutuhan kalau kita ngomongin lusin itu kira-kira jumlahnya itu 8% daripada beratnya si protein tersebut. Jadi kebutuhan misalnya minimal kita dapetin 2,5 gram lusin itu, L-leucine itu setiap kali kita makan, itu yang disebut dengan namanya leucine threshold. Nah, jadi dia punya keyakinan adalah bahwa meal pertama kita dengan protein di kisaran antara mulai dari 30 sampai maksimal 55 gram protein yang kita bisa konsumsikan, itu nggak pria, nggak wanita, nggak tua, nggak muda, beratnya berapa aja. Pokoknya kalau meal pertamanya dia konsumsikan protein, kira-kira di kisaran tersebut. Nah, kisaran tersebut tergantung daripada aktivitas masing-masing orang. Ada yang misalnya dia fokusnya ke stamina, ya mungkin bisa di kisaran 1,2 atau 1,6 dikalikan berat badan dia. Tapi kalau seandainya orang kayak saya bisa sampai up to 2,2 gitu ya, karena 1 gram Dua ya? sama dengan, Berapa iya, kilogram per hari ya Mas Ade ya? Per harinya iya, ya iya, ini. betul, betul. Iya, iya. Tapi di sisi lain ini juga hanya ngomongin kan dalam dalam tatanan ideal gitu ngomongin. Karena kalau dalam di lapangannya, kalau saya fokusnya justru bukan ke total total jumlah protein saya per hari. Saya cuma hanya pay attention terhadap meal pertama saya dan meal terakhir. Saya make sure saya mengkonsumsikan at least gitu ya 25 gram protein per meal saya, dan kalau saya bisa up to 55 gram why not gitu, karena saya mau saya bisa surpass yang namanya si leucine threshold bagi saya gitu. Makanya kenapa saya akan fokus ke sana gitu. Dengan kalau saya konsumsi misalnya 55 gram protein ya, maka itu saya dapetin udah lebih dari 2,5 gram lusinnya gitu. Udah lebih banget itu gitu. Jadi mungkin itu yang jadi tantangan ya, terutama bagi teman-teman yang sekarang anak-anak fitness gitu yang sering nanya ke saya di Instagram. Mas, saya udah ketogenics nih, saya udah IF, tapi kok badannya kok kayaknya nggak tebal-tebal gitu, yang ada cuma kurus doang gitu. Nah, mungkin saya di sini balik lagi seperti saya bilang, ya balik lagi teman-teman sekalian, kalau memang teman-teman kadar lemaknya udah rendah, udah itu teman-teman latihannya sama kayak saya. Kalau Dokter Jeff tahu saya latihan kan, saya seminggu itu kan 7 hari ya, saya latihannya 10 kali gitu loh. Jadi Waduh, saya ya kadang saya kan seminggu masih, 10 kali, Mas. ya saya 10 sampai 15 kan latihan saya. Jadi saya Oh, latihan itu sehari bisa 2 kali, itu namanya double split. Jadi ya. saya latihan di kisaran kurang lebih antara mulai dari yang minimal 20 menit per sesi sampai maksimal 60 menit per sesi. Nah, nanti saya bisa jelaskan kenapa saya latihan selama itu, karena nanti hubungannya tuh nanti dengan tempo digerakkan setiap repetisi. Itu nanti akan menjawab kenapa saya latihannya di sekitar segitu, sama alasan kenapa kalau saya mau berfokus ke ke apa uh, naturally production growth hormone, saya akan istirahat 1 menit per set. Kalau saya mau berfokus ke testosteron, saya akan istirahat 1,5 menit antara set gitu. Nah, makanya nanti akan ketemunya teman-teman, nanti akan ketemu di kisaran antara 20 menit, 40 menit sampai 60 menit satu sesi latihan gitu. Itu nanti pelajarannya sendiri lagi tuh kalau udah kalau itu, karena saya bisa jelasin secara hitung-hitungan. Makanya kenapa kalau teman-teman bilang, Mas Ade, saya latihan 3 jam tapi nggak capek-capek, berarti saya bilang pasti latihannya nyantai itu gitu. Santai kali Jadi ya. iya, jadi kalau latihan yang nggak nyantai, apalagi kayak pendekatan saya pakai heavy duty training principle, salah satu daripada pendekatan Dr. Arthur Jones gitu, kalau teman-teman tahu, itu tuh nggak memungkinkan gitu untuk kita latihan lebih dari 1 jam, itu nggak memungkinkan gitu. Nah, jadi Rasanya makanya itu ya.
Iya, iya. Jadi kalau artinya dia bisa latihan lebih dari bisa 1,5 jam, bisa 2 jam, berarti kalau saya bilang either ya memang mereka kuat banget atau memang ngangkatnya bebannya berarti nggak optimal gitu. Karena kalau dalam intensitas dalam latihan beban kan sebenarnya disebut yang namanya load atau beban itu sendiri. Jadi semakin beban semakin berat itu pasti semakin baik. Terlalu berat ya tentu tidak baik ya. Tapi maksudnya kalau kita berbicara idealnya, kita ngangkat itu beban semakin berat pasti akan semakin baik gitu. Bagi siapa saja, bagi tua, bagi muda, bagi pria, bagi wanita, miskin, kaya, semua sama. Kalau kita ngomongin muscle building, semakin berat semakin baik gitu. Nah, begitupun juga dengan kalau kita berbicara cardiovascular exercise, indikatornya adalah apa? Is a heart rate indikatornya gitu. Jadi kalau bedanya cuma kalau di cardio tergantung daripada tujuannya apa. Kalau tujuannya mungkin adalah fat burning, ya mungkin secara teoretis dikatakan mungkin fat burning zona terjadi di 60-80% maksimal detak nadi kita per menit gitu loh. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai indikator. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin maraton run dan sebagainya, mungkin masuknya di cardiozona ya, mungkin lebih dari itu gitu. Nah, jadi Iya, jadi kurang lebih itu. ngepren itu Mas Ade, beli Ade ya. Maraton, lari yang lama gitu Mas Ade. Atau sepedaan nih Mas, sepeda yang lama kan biasanya udah sekali sepeda tuh bisa 3 jam lebih gitu. Itu juga sebenarnya nggak sehat juga ya beli Ade ya. Ya sebenarnya bukan nggak sehat, tapi udah pasti akan terjadi proses namanya gluconeogenesis tadi kan. Dia ngambilnya dari mana gitu, ngambilnya dari otot gitu. Dan ketika otot kita berkurang, pasti nanti akan hubungannya dengan lean body mass kita tadi kan, yang otomatis angkanya kurang. Dan ketika angkanya kurang, itu akan mempengaruhi jatah basal metabolic rate kita gitu loh. Dan makanya kenapa pasti akan slow down gitu. Nah makanya kenapa kan kalau kita berbicara otak dan otot adalah salah satu organ di tubuh kita yang paling boros kan gitu. Nah, otomatis kita tahu bahwa kita akan either you use it or you lose it kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita gunakan otot kita ya otomatis kita bisa membakar lebih optimal. Nah, sedangkan ototnya malah dikurangin gitu. Gara-gara kita kardionya kebanyakan gitu. Jadi lebih ke sana sih teman-teman. Iya, iya, beli menarik banget nih, beli banyak ilmu-ilmu dari beli tadi hitung-hitungan ya, mulai dari resist threshold sampai heart rate, gimana caranya. Ini semuanya udah detail banget ini belinya. Mungkin yang belum detail itu yang tadi ya beli dari makanannya beli mungkin ya kita belum tahu nih beli hitung kalorinya beli biasanya gimana sih ngitung-ngitung kalori itu di rumah pakai apa beli Iya biasanya? enggak, iya saya sebenarnya nggak ngitung kalori sih sesungguhnya. Jadi kalau kita belajar ngitung kalori itu hanya lebih kepada kayak kayak kita itu sebenarnya kayak mungkin ada salah satu di video saya yang saya ngajarin gimana sih caranya ngitung kalori ya teman-teman ya. Saya memakai salah satu pendekatannya daripada mungkin eh, ada namanya salah satu juga panutan saya di bodybuilding itu namanya Chris Aceto gitu. Dia pernah bikin satu rumusan gitu tentang bagaimana cara ngitung kalori. Nah, itu yang saya ajarkan kepada teman-teman. Intinya sebenarnya ketika kita tahu yang namanya kebutuhan kalori kita ya basalnya kita basal metaboliknya kita gitu atau kebutuhan kalori kita gitu. Nah, pada saat itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Makanya kenapa tadi yang Dr. Jeff bilang, jadi harus precision and personalized. Artinya masing-masing orang punya latar belakang umur yang berbeda, aktivitas yang berbeda, kadar lemak yang berbeda. Tentu kan beda tuh semuanya gitu kan. Belum lagi Benar. preference olahraga yang berbeda, ya udah itu pasti udah beda semua. Nah, jadi pada saat ketika kita menghitung itu akhirnya kita bisa ada gambaran, oh iya iya ternyata benar ya. Kebutuhan saya itu protein saya itu adalah kurang lebih kira-kira. Nah, jadi kayak orang tanya gini aja deh sama saya misalnya, Mas Adere makan protein sehari berapa sih? Apa sih targetnya misalnya? Lalu saya bilang, oh ya targetnya misalnya kaliin 2 aja berat badan. Oh berat badan Mas Ade sekarang ya? Saya bilang enggak, berat badan ideal. Nah ini yang makanya orang bilang salahnya. Karena apa? Oh berat badan kalikan 2, oke proteinnya. Nah sedangkan saya aja lagi overweight, lagi gendut, berat badannya 120 gitu loh. Nah 120 berarti kan makan proteinnya bisa bayangin kan. Ya, iya kan Dr. Jeff ya. Bayangin makan proteinnya 240 gram gitu proteinnya. Sedangkan dia gendut, kadar lemaknya mungkin jangan 50% gitu ya kan.
Jadi nggak nyambung. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan protein kita per hari itu didasarkan kepada ideal badan yang ingin Yes. kita capai gitu. Jadi kalau kita ingin capainya, oh saya mau nanti tuh kira-kira kalau kadar lemak saya bisa anggap aja di bawah 10%, berarti berat saya di berapa tuh kira-kira. Nah biasanya itu yang kita jadikan berat ideal. Nah misalnya berat idealnya kita bilang, oh saya 70 kilogram berat ideal saya. Oke, kalau gitu berarti proteinnya 70 kali 2 gitu kan gitu. Jadi jangan ngelihat sekarang. Kalau sekarang teman-teman yang lagi gendut beratnya 100, nanti kalorinya apa proteinnya 200 kebanyakan gitu. Jadi nanti akhirnya yang disalahin ntar yang marah dokter ginjal nanti. Kamu Iya, siapa yang jadi nyuruh begini 200 itu siapa yang nyuruh? Wah itu si Aderai. Waduh nggak bener itu. Gitu ya. cuci saya ya, Bli. Di Iya, jalan iya. Iya, iya. alhamdulillah. Betul. Betul. Jadi maksudnya bukan itu. Dan kalau saya bilang tinggi protein itu dalam arti kalau saya sih lebih kepada mungkin ya, lebih kepada maksudnya kecenderungan kita tuh kekurangan protein sih kalau saya lihat ya. Hampir iya. Jadi kalau saya bilang kita setiap makan aja kalau buat teman-teman ya setiap makan at least kita bisa isi itu 30 gram proteinnya. Nah, jadi bayangin kalau seandainya kita makan cuma let's say 2 meal a day atau 3 meals a day aja misalnya 30 kali 3 kan cuma 90 gram. Jadi Yes. nggak ada nilainya sebenarnya itu gitu. Jadi kecil sekali gitu. Jadi saya rasa makanya tadi yang saya bilang sebenarnya nggak sesederhana itu juga untuk bisa makan protein ketinggian gitu. Belum lagi plus ditambah juga kalau kita berbicara protein teman-teman kita kan berbicara rasio, ada yang namanya rasio protein dan energi. Nah energi di sini hubungannya dengan lemak dan karbohidrat. Nah kita suka salah paham tuh dalam memilihnya. Contoh misalnya kalau kita plant-based diet misalnya banyak sumber-sumber protein yang kita makan kan banyak kan dari beans kan biasanya ya. Nah, ketika kita makannya dari beans, itu kan rasio proteinnya itu 1, sedangkan energinya 5 gitu. Jadi bisa bayangin proteinnya kan rendah banget gitu. Nah, untuk meningkatkan jumlah protein, akhirnya kita makan beansnya lebih banyak lagi. Nah, bisa bayangin jadi akhirnya makanya karbonya jadi meningkat gitu. Nah, akhirnya disitulah yang ketiga insulinnya gitu. Makanya kenapa kita sering melihat teman-teman kita yang vegetarian tapi kok pada gemuk-gemuk semua gitu ya. Jadi karena apa? Karena kalau saya selalu beranggapan adalah bahwa 4 elemen dari diet, 1 adalah sumber, 2 adalah penyajian, 3 adalah jadwal atau timing atau frekuensi, frekuensi, dan yang keempat adalah tentunya jumlah. Nah kalau jumlah hubungannya kalori, kalau sumber hubungannya dengan benar-benar yang sources yang tepat, yang baik gitu ya. Makanya kenapa nanti kita ngomongin yang organik, yang alami, yang non-process, dan sebagainya. Kalau ngomongin penyajian, itu juga sama gitu ya. Kita mau memakai penyajian apa, ketika penyajian tertentu dengan melibatkan ingredient tertentu, akhirnya bisa akan mempengaruhi jumlah gitu ya. Kayak misalnya kentang, ini contohnya aja ya, mungkin nggak sedetail itu, tapi anggap aja kentang misalnya direbus 100 kalori, digoreng jadi french fries jadi 275, ketika dijadiin potato chips 535 gitu. Jadi penyajian yang salah gitu yang kita pilih akhirnya nanti otomatis kalorinya meningkat gitu. Jadi di salah satu video saya hari ini mungkin saya sebenarnya hanya lebih mengatakan adalah pada teman-teman kenapa saya bilang semua diet itu baik adanya atau bagus. Itu hanya lebih kepada karena kalau kita mau melihat dari sisi bahwa diet itu pasti akan tajam kalau memang diperuntukkan bagi orang yang memang welcome terhadap pendekatan tersebut gitu loh maksud saya. Iya, Bli. Jadi dari Bli tadi tuh diet itu memang harus sesuai banget dengan jenis orangnya ya, Bli ya. Jadi kita benar-benar siap hitung-hitungannya harus precise ya Beli ya, dan ini cuma bisa diketahui dengan cara kita konsultasi sebenarnya ya Beli ya, ke ahli gizi atau mungkin ke dokter, atau mungkin bisa juga tadi dengan yang Beli bilang ya dari buku-buku ya Beli ya, dari ahli-ahli. Nah ini saya juga penasaran sih, Beli mungkin pernah sekolah kedokteran atau pernah ambil sekolah kesehatan Beli, kayak kok istilah-istilahnya fasih banget ya Beli. Saya jadi serasa kuliah zaman dulu nih S1 nih. Memang istilah memang gitu ya, memang di dunia gizi itu, dan
udah sangat-sangat ini sekali nih, kayak Beli sangat ini sekali, udah terbiasa sekali nih. Itu Beli belajar sendiri atau gimana Beli biasanya? Iya, saya sih sebenarnya saya benar-benar nggak punya latar belakang apa-apa sih sebenarnya di sini gitu ya. Tapi memang kebetulan kalau saya berbicara, saya kebetulan ya kalau Dokter Jeff tahu kan saya Hmm. itu mulai menggeluti olahraga ini. Jadi saya jadikan sebagai sebuah profesi untuk saya mau pelajari gitu. Saya kan sebenarnya udah mulai berkenalan dengan besi kan udah 37 tahun ya, dari tahun 1984 gitu. Saya udah kenal besi dan saya sejak tahun 84, 85, 86 itu saya sudah memutuskan untuk saya bilang saya mau mengoptimalkan tubuh saya dan Hmm. secara tidak langsung mungkin kalau orang lain menggunakan bangunan kosong untuk dijadikan laboratorium, saya menggunakan tubuh saya menjadi laboratorium. Gitu. Iya, Sendiri. iya. Jadi tubuh saya sendiri saya jadiin laboratorium. Jadi saya Hmm. pikir gimana ya caranya gitu. Waktu saya bisa jadi juara dunia tahun 1995, yang which is itu mungkin udah hampir 25 tahun yang lalu lebih kali ya, hampir 26 tahun yang lalu, dengan latar belakang saya yang mungkin bisa dikatakan sarana fasilitas olahraga di Indonesia yang masih terbatas, saya nggak pakai suplemen sama sekali pada saat itu juga, karena memang suplemen pada saat itu terus terang kalau boleh jujur, udah rasanya Maaf. nggak enak, saya tidak toleran dengan laktosa gitu. Dan semakin lucu ketika dibilang harus pakai suplemen, pas saya konsumsikan malah yang ada kok, saya bilang kok malah saya jadi sakit perut gitu. Jadi saya Ya. benar, iya, jadi saya rely on natural sources gitu. Dan kebetulan saya juga as an athlete, karena saya memandang diri saya sebagai seorang seniman gitu. Makanya bagi saya dari zaman dulu menyalahgunakan obat itu udah nggak nyambung sama saya gitu. Karena ketika saya menyuntikkan anabolic steroids ke dalam tubuh saya atau growth hormone atau insulin atau apapun juga, dan saya bisa punya badan bagus, berarti kan nasib nasib daripada kualitas kesehatan atau penampilan saya itu tergantung daripada ketersediaan barang-barang tersebut. Nah, jadi saya selalu merasa bahwa harusnya muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Harusnya bodybuilding is important for nation building. Harusnya mens sana in corpore sano. Harusnya ibaratnya kalau kita berbicara ibaratnya mau jadi seorang seniman itu ibaratnya seorang pelukis menggunakan kanvas, seorang pematung menggunakan kayu dan batu sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya, seorang anak binaraga seperti saya harusnya menggunakan tubuhnya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Justru tingkat kesulitan ketika kita tangan kosong gitu, ini tangan kosong gitu ya, nggak pakai Yes. apa-apa, benar-benar hanya cuma gimana ya saya mengelola apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya. Makanya kenapa saya belajar belajar tentang nutrisi. Bagaimana Hmm. caranya saya melakukan aktivitas gerak yang membuat badan saya bisa optimal bentuknya. Makanya kenapa saya belajar, kalau istilahnya mungkin orang ngomong anatomi, kinesiologi, mungkin biomekanik gitu ya. Itu sebenarnya hanya sesuatu yang secara tidak sengaja akhirnya terpaksa saya belajar itu gitu loh. Termasuk kayak ngomongin nutrisi gitu loh. Jadi bagi saya sebenarnya nggak penting juga mau mau saya ibaratnya mau apa ya, ibaratnya mau ada gelar atau tidak ada gelar, mau ada latar belakang atau tidak ada latar belakang, tapi saya punya ada satu kalau ada istilah yang mengatakan yaitu adalah belief restrict you, knowing empowers you. Itu artinya apa? Artinya ketika kita berbicara soal kayak ada nuansa warisan apa kata orang gitu ya. Oh, harusnya gini, kata orang begini, kata ini begitu, kata si ini begitu, kata si itu begitu. Nah, pasti akan selalu ada keraguan bagi kita. Tapi ketika kita yang menjalankan sendiri, jadi makanya kenapa knowing empowers you itu adalah lebih kepada coba kamu terapkan nih ke tubuh kamu. Nah, ini tadi bukan cuma mensana in corpore sano, bukan cuma bodybuilding important for nation building, bukan muscularity go hand in hand with vitality and health, tapi juga tuturi handayani gitu. Yaitu adalah yuk kalau saya mau mengajarkan orang lain, saya harus mencontohkan gitu. Jadi you teach what apa ya kalau istilahnya you teach what you preach ya gitu ya kalau istilahnya you walk the talk gitu mungkin bahasanya. Jadi Betul.
Iya, betul. Jadi saya menggunakan tubuh saya sebagai laboratorium tempat di mana saya coba mengekspresikan semua istilahnya pemahaman saya yang mungkin pada saat itu juga masih terbatas gitu. Tapi saya coba gitu. Jangankan berbicara soal hanya sekedar mau kurus, mau langsing, mau sehat, ternyata saya bisa juara dunia gitu dengan cara yang baik dan benar gitu loh. Jadi saya pikir ya saya bersyukur dengan perjalanan yang saya lalui gitu dan banyak hal-hal yang selama ini yang bahkan buku sekalipun juga saya bisa tentang dalam arti karena saya tidak merasa seperti itu gitu karena banyak referensi itu yang kalau ada istilahnya is a agenda driven reference gitu maksudnya mungkin Dok Jeff tahu lah gitu ya jadi jadi ada agenda di balik Iya, di balik referensi tersebut gitu bahkan even sampai jurnal medis pun juga bisa gitu ya Dok ya gitu karena ada kepentingan tertentu gitu tapi sekali lagi saya nggak ngebahas soal politik atau benar salah makanya kenapa buat saya menurut saya nggak gampang gitu saya nyalain orang karena kembali lagi buat saya eh, apa yang kita tahu sama apa yang kita tahu sebenarnya lebih banyak yang kita nggak tahu. Kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Nah, membayangkan apalagi kayak saya ya, kepalanya kecil gini. Makanya badan saya kelihatan gede gitu ya. Makanya saya cuma mau bilang Ternyata adalah orang dengar itu di acara di Kobusier, Mas. Tadi sempat ngomong soal iya. iya, artinya maksud saya kepala saya udah kecil gini, jadi membayangkan data dan informasi yang ada di kepala saya itu nggak sebanding gitu dengan data dan informasi yang ada di luar sana gitu. Jadi Iya. makanya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan saya, ketimbang daripada saya bilang, oh enggak gitu ya, yang benar adalah saya gitu. Saya pikir kayaknya mungkin bisa jadi yang benar adalah yang justru saya nggak tahu gitu loh. Jadi saya pikir jadi why not gitu, we are open to everything, saya rasa itu lebih penting gitu. Tapi di sisi lain dengan pengalaman saya menggunakan tubuh saya jadikan sebagai perjalanan saya bersyukur sampai hari ini kalau Dok Jack tahu kan ya istilahnya udah setengah Hmm. abad hidup gitu ya, nggak tergantung sama ibaratnya apotek, nggak punya obat, nggak punya ketergantungan atau bahkan misalnya pernah masuk rumah sakit gitu nyusahin orang dan sebagainya mungkin ya saya bersyukur lah gitu nggak ada kecelakaan atau gimana gitu dan teman-teman saya kebanyakan ya mungkin atlet-atlet yang on drugs dan sebagainya kan keluar masuk rumah sakit lah ini itu berbagai penyakit hadir ya saya bersyukur saya masih diberikan kemandirian lah gitulah sampai hari ini gitu ya bukannya saya bilang saya juga orang paling sehat ya tentu tidak juga sih karena kalau mau lihat daripada apa yang saya lakukan kadang saya latihan aja mungkin kalau bisa orang ibarat ngangkat segitu aja udah cukup tapi yang ada saya kalau bisa mungkin 5 kali lebih dari itu gitu yang ada jadi kebablasan gitu ya jadi kayak join saya gitu ya persendian saya mungkin kalau bisa ngobrol juga atau bisa ngomong mungkin ibaratnya aduh dahan dulu kali ya istirahat gitu ya sejenak Pun gitu. dari kampung. Iya. Jadi saya pikir ya mungkin saya cuma bisa bilang bahwa ya maksudnya ya kita proses belajar lah gitu ya. Jadi kalau saya belajar itu hanya lebih kepada saya cuma kepengen tahu aja. Jadi mengisi keinginan tahu saya gitu dengan saya belajar yang related ke sana. Ya mungkin pemaknaannya jadi akhirnya kayak saya punya teman seperti Dokter Jeff, mungkin teman-teman saya di Rai Institute ya, kayak ada Dokter Tanjung, ada teman-teman ada Dokter Bahrumsyah, ada Mas Halim, ada sebagainya. Ya, ya kita ini kan sama-sama pembelajar aja gitu dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Tapi saya pikir kalau kita justru bisa, ya itu tadi ya berkolaborasi gitu ya, kita saling sharing, saya rasa itu yang akan jadi kekuatan ketimbang daripada ya sibuk ya kita hari ini gitu sibuknya malah nyalain orang gitu oh yang bener lagi ini apa gitu kita self center gitu ya saya pikir ya kalau mau gitu ya nggak apa-apa juga sih. Iya, saya selalu suka sama Briade kalau ngobrol sama Briade ini pasti Briade ini selalu rendah hati ya beliau saya selalu kalau beli itu sekalipun sudah legenda gitu ya beli di dunia binaraga Indonesia dan juga orang sudah tahu bahwa beli ini pasti pengetahuan sudah sangat luas ya beliau di bidang bodybuilding dan juga nutrisi tapi beli selalu rendah hati dan beli selalu bilang oh mungkin juga orang lain
mungkin lebih tahu, atau juga tadi beli selalu terbuka juga ya beli untuk hal-hal lain. Itu yang aku salut loh beli. Aku selalu suka nih nontonin beli, karena beli selalu rendah hati di setiap sesinya, pasti beli selalu kelihatan humble-nya. Itu yang aku benar-benar belajar banyak nih dari beli Aderai. Nah kemudian Terima kasih, Dok. iya beli. Kemudian mungkin ini ya beli, kita lanjut, ada pertanyaan ya beli, mungkin boleh Oh iya, satu iya. saya Yuk, bacakan silakan, sebentar ya silakan. beli. Ini dari Pak Rajo beli. Ini Pak Rajo ini bertanya ini pada beli Adera ya, katanya beliau itu tuh udah ini beli, udah puasa sejak kemarin berat awal 70 beli, terus turun beli jadi 64 nih beli. Nah, Oke. hilang 6 kilo. Nah, tapi yang terjadi katanya lemak di sekitar perut kayaknya nggak berkurang beli, jadi masih bleber-bleber aja nih beli Ade. Nah, dia Iya, takut iya. ini hilang adalah masa otot beli katanya. Nah, Betul, jadi betul. katanya tahun-tahunnya gimana sih memastikannya beli ini yang hilang dari otot atau lemak gitu. Oh iya, iya, iya. Ya, Banyak jadi orang yang begitu. betul, betul. Jadi saya rasa memang ya, itu tadi makanya saya katakan, jadi bukan tujuannya menurunkan berat badan, tapi tujuannya adalah memperbaiki body komposisi atau komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuhnya mungkin kalau definisi bodybuilding ya, Dok Jeff, ya, kalau orang tanya, apa sih definisi bodybuilding, katanya orang bilang gitu. Kalau definisi bodybuilding itu sebenarnya bagaimana mengoptimalkan otot, meminimalkan lemak gitu aja sih sebenarnya, mirip kayak orang latihan beban, mengoptimalkan manfaat, menurunkan resiko gitu aja gitu. Jadi Ya, beli tahu minimalkan. ya, beli. Iya, jadi ketika kita berbicara tadi ya mungkin berat badannya ternyata turun, tapi teman-teman bisa bilang, iya ya saya turun ya, tapi kok saya turun tapi lemak saya lemak saya mungkin bisa jadi turun ya. Tapi otot saya juga ikutan turun gitu. Sebenarnya teman-teman nggak boleh kecil hati. Kenapa? Karena kalau kita bilang definisi improvement itu, nah itu kalau Mas Halim Ciang tuh salah satunya sahabat saya ya, kerabat saya sobat saya di Rain Institute tuh sering tuh tiap kali kalau presentasi sering bilang ada 9 jenis improvement gitu dia bilang ya. Jadi banyak banget improvement itu, tapi memang yang idealnya improvement itu adalah ketika ototnya naik, lemaknya turun, itu udah ideal banget gitu. Dan jangan pernah kecil hati kalau kita bilang, oh kok saya nggak bisa, nggak masalah. Karena nomor satu, misalnya anggap aja saya udah turun berat badan. Berarti ketika turun berat badan, tapi saya turun lemaknya, tapi ototnya juga saya ikut turun gitu. Tapi itu tetap adalah sebuah improvement yang kita mesti apresiasi gitu loh. Nah sekarang tinggal kita belajar aja. Kenapa sih otot saya turun? Apakah saya kurang latihan beban? Bisa jadi. Saya tidak, kalau istilahnya incorporate yang namanya resistant training ke dalam regimen latihan saya atau strategi saya nih gitu ya. Kayaknya saya harus nih latihan beban nih setiap hari. Kedua, jangan-jangan itu tadi kayak saya bilang, proteinnya jangan-jangan kurang juga gitu ya. Karena kita hanya lebih sekedar, yang penting pokoknya turunin berat badan. Jadi cutting calories sebanyak-banyaknya gitu. Nah itu juga itu bisa menjadi evaluasi kita gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau saya rasa sebenarnya nomor satu bisa jadi lemaknya turun, ototnya turun. Bisa juga yang lain misalnya, lemaknya turun, ototnya bertahan. Nah, itu udah lebih bagus lagi gitu. Ada juga yang misalnya berat badannya nggak turun, ototnya nggak turun, tapi lemaknya juga nggak turun. Wah, jadi diam di tempat dong. Sebenarnya nggak juga. Ketika ototnya nggak turun, udah kemajuan juga loh itu loh gitu. Dan lemaknya nggak naik loh, meskipun nggak turun gitu kan. Nah, itu juga jadi kemajuan, harus kita jadikan sebagai penguatan hati. Nah, jadi maksud saya kepada Bapak tadi juga sama, udah turun loh ini, turun udah berarti bagus ya, bagus nih gitu kan. Nah, tapi otot saya masih ikut turun, tapi lemaknya pasti turun kan, iya lemaknya turun juga sih ya, berarti apa yang kita harus lakukan? Nah mungkin tadi ada elemen latihan beban, satu, dua ada elemen yang itu tadi saya bilang, ketika waktu makannya tuh makannya apa gitu, karena kan banyak orang misalnya udah diet, dalam hal ini intermittent fasting gitu ya, mungkin ada yang 12 jam, ada yang 16 jam, nah sisanya yang 8 jam itu kita ngapain gitu loh. Bener gak kita bener-bener makan dengan kualitas makanan yang baik? Itu yang menjadi tantangannya gitu. Karena kadang-kadang ternyata makannya ngawur, ngasal, kebanyakan masih karbohidrat juga gitu ya yang dimakan ya gitu ya. Proteinnya kurang. Iya, atau kadang-kadang lemaknya juga seadanya, atau yang penting saya makan sedikit aja deh gitu. Nah, jadi makanya kenapa di situ bisa kita rapikan, termasuk juga ya seperti tadi saya bilang,
latihan beban saya rasa jadi satu hal yang penting ya. Kalau kita mau berfokus kepada bukan cuma saving tapi juga earning, yaitu adalah more muscle we have, more calorie we burn sih sebenarnya. Oke, iya beli. More muscle we have, more calories we burn ya, beli ya. Itu jadi kata-kata kunci yang mungkin untuk Pak Rajo mudah-mudahan bisa menjawab ya beli ya. Kemudian mungkin ini beli tadi ada juga yang nanya beli itu tentang protein yang tadi beli tersinggung ya beli ya, tentang glycemic threshold dan juga protein yang harus 1,2 gram per kilogram per hari. Jadi kan sekarang kalau untuk protein ini banyak yang bilang whey protein ya beli ya yang paling bagus nih katanya beli. Saya sendiri juga pernah pakai gitu waktu zaman rajin ke gym. Nah itu kalau menurut beli gimana beli, apa benar sih whey itu yang protein dewanya dan atau sebenarnya protein itu ada lagi beli yang lebih bagus nih? Susah ya kalau saya bilang. Ibaratnya latihan terbaik siapa dewanya latihan gitu. Susah ngomongnya juga karena ngomongin leg press ya oke gitu. Kita ngomongin compound movement kan ada leg press, ada squats, ada deadlifts gitu ya, ada bench press. Bench press dengan menggunakan plate loaded, dengan menggunakan dumbbell, barbell, semua sama baiknya sih kalau saya rasa gitu. Jadi kalau kita ngomongin apa protein yang terbaik gitu, misalnya whey protein gitu ya, tergantung juga sih. Kadang-kadang kita nggak bisa ngomong gitu juga. Secara kita ngomongin secara teoretis gitu, atau ibarat di atas kertas, mungkin whey protein seolah-olah dia punya profil yang bagus gitu ya, ceritanya kebaikan daripada susu dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya, ya saya lebih setuju untuk bagaimana kita bisa membuat satu variasi, membuat satu kombinasi, membuat satu rotasi gitu ya terhadap berbagai sumber-sumber makanan yang kita konsumsikan gitu. Jadi saya nggak pernah percaya dengan makanan yang terbaik atau makanan yang terjelek. Saya nggak terlalu percaya gitu. Karena kalau ada istilahnya orang bilang itu mentalitas kambing hitam itu. Jadi ketika kita sakit, kita nanti kambing hitaminnya apa gitu. Nah, kebalikannya ketika kita sembuh atau kita survive daripada misalnya mungkin satu kondisi, lalu kita pasti akan kasih kredit kepada satu si kambing hitam itu gitu. Nah, kalau menurut saya justru kemajuan kesehatan atau kesakitan kita itu adalah sebenarnya adalah lebih kepada konsekuensi daripada sebuah akumulasi gitu, daripada investasi perilaku kita gitu. Jadi kalau saya bilang protein ya dikombinasiin aja kalau menurut saya gitu ya. Apalagi terutama kalau kita berbicara protein dari sumber-sumber alami. Menurut saya itu yang paling powerful justru kalau saya ditanya dibandingkan dengan suplementasi. Tapi suplementasi perbedaannya hari ini karena teknologi kan udah makin bagus ya kalau teman-teman tahu ya. Jadi ya kadang-kadang kita bersyukur gitu, menyenangkan ketika kita punya suplemen yang berkualitas gitu ya. Tapi saya selalu beranggapan makanan sehari-hari yang paling utama. Dan makanya butuh brand suplemen yang credible itu kan lebih kepada harapannya what's in the label is in the bottle gitu. Karena yang terjadi kadang-kadang nggak seperti itu teman-teman gitu loh. Kan bohong ya beli. Beda gitu. Ya saya nggak bilang bohong, tapi kira-kira bisa begitu yang terjadi. Ya beli. Iya, menarik sekali nih Bli, kita ngebahas yang barusan nih Bli ya. Aku juga jadi banyak belajar ini Bli ya. Thank you, makasih. Iya Bli, mungkin kembali lagi ke topik ini ya Bli ya, seleb ya Bli ya. Kan ada juga Bli ya, ada seleb yang inisialnya TA ya Bli ya. Itu terkenal dengan dia tanpa sayur ini dia ada. Jadi sama sekali nggak makan sayur katanya Bli. Itu justru yang bikin dia turun banyak berat badannya Bli. Nah kalau Bli melihat sebagai pengamat kesehatan, gimana sih Bli sebenarnya nih, apa benar nggak sih, kan kebetulan banyak juga orang yang nggak suka sayur nih, jadi mereka dapat kambing hitam nih jadinya. Jadi ya udah makan sayur deh gue gitu, malah senang sebenarnya. Gimana Bli? Mungkin kalau dari perspektif Bli. Ya kalau saya rasa sebenarnya kan pasti kita harus kita nggak bisa menangkap mentah-mentah daripada pernyataan itu, nanti ntar jadi salah gitu ya, nanti ngambil satu gitu seolah-olah mungkin alasannya, misalnya ceritanya ada orang bilang saya nggak makan sayur sih, kenapa? Karena kebanyakan sayur misalnya itu dikemasnya dengan misalnya
sayur-sayur sekarang kan justru kombinasinya dengan minyak-minyak proses gitu ya, seperti misalnya minyak sayur dipakein sayur sama minyak sayur atau sayur sama margarin gitu dan sebagainya. Jadi Atau seolah-olah ada iya, sayur bayam goreng gitu. Bener-bener iya, digoreng. iya, sayur kan hampir rata-rata kan pasti kan ditemenin sama 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 lemak yang buruk ya, itu hampir hampir cenderung seperti itu. Lalu di sisi lain juga mungkin kadang-kadang juga ceritanya, oh saya nggak konsumsi sayur ini apa gitulah karena belakangan ini banyak sekali sayur-sayurannya itu yang mungkin mengandung pestisida gitu misalnya. Jadi dia bilang, oh saya nggak inilah gitu, saya kurangin ini apa. Nah tapi pernyataan itu mungkin nanti diambil, dicaplok, dianggap, nah dia nggak makan sayur gitu ya. Jadi seolah-olah gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau kita berbicara serat nanti kan sebenarnya kebermanfaatannya itu banyak banget gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin mulai dari kita bicara vitamin, kita bicara mineral sebagai katalis, mikronutrisi kan hubungannya kan dengan dengan sayur gitu ya. Ditambah lagi juga dengan kemampuan sayur yang punya serat bisa membantu untuk salah satunya kalau related dengan indeks glycemic misalnya gitu ya, gitu ya. Semakin serat semakin banyak berarti semakin ini. Jadi sebenarnya sih kalau saya sih nggak terlalu kadang-kadang suka nggak percaya dengan pernyataan-pernyataan itu karena ketika ditanyain sama orangnya pasti oh maksud gue nggak gitu gitu pasti gitu ya. Tapi orang kan seneng lebih kepada kayak sibuk sibuk judgement itu gitu kayaknya gitu ya. Nah sebenarnya sekali lagi ya teman-teman sekalian ya ada istilah mengatakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi kalau kita sibuk dengan perlawanan hati, mencari satu topik untuk membuat kita tersinggung gitu ya, saya rasa terlepas daripada kita yang benar, tapi kita tetap kalah kalau teman-teman tahu gitu. Karena apa? Karena badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadi ketika kita keki atau kita kesel dengan pernyataan orang, bahkan pernyataan sestupid apapun, tapi terakhirnya yang rugi kita gitu. Kenapa? Karena badan akan create cortisol, ntar terakhirnya eh, yang ada yang yang diambil ya ketika kita stres gula dinaikin, gulanya datangnya dari mana, diambilnya dari otot kita, terakhirnya kita belly fat, kakinya kecil, pantatnya tepos lagi gara-gara kebanyakan stres. Iya, jadi kalau buat saya kadang-kadang sesuatu yang nggak penting saya rasa nggak perlu dibahas lah gitu. Dimanapun juga kembali lagi sudah saya katakan kebermanfaatan kayak sayur itu sangat baik sekali dan termasuk salah satu yang mungkin saya akan kampanye. Kalau orang tanya misalnya kampanye apa, kalau boleh hari ini saya akan kampanye makan sayur dan saya akan kampanye latihan beban gitu. Mungkin salah satu itu yang akan saya lakukan. Iya, bukan kampanye jadi presiden ya beli ya 2024 nih, jangan-jangan beli AG udah siap-siap. Wah, saya nggak mampu saya. Jadi kampanye makan sayur dan ini ya beli tadi ya untuk latihan Ya, beban aja. latihan beban terutama pasti latihan beban. Iya, jadi untuk teman-teman tadi yang mungkin ada salah kaprah ya beli ya untuk yang anti sayur gitu ya, jangan makan sayur, kita tidak harus dirasa beli. Dan memang sayur ini banyak sekali teman-teman ya, di situ banyak zat-zat yang kita butuhkan, baik yang mikro atau makronutrien yang memang penting sekali untuk metabolisme kita ya beli. Jadi teman-teman nggak bisa mengeksklud atau sama sekali nggak makan sayur, itu tentu akan timbul efek yang mungkin nggak sekarang ya beli, mungkin efeknya nggak tahu nih beli nanti itu berapa tahun lagi Betul, ya beli yang nanti baru muncul gitu ya, yang baru betul, mengganggu. Benar, betul, benar. betul. Iya, jadi sekali lagi mungkin teman-teman bisa hati-hati dan mungkin bisa dengarkan lagi tadi ya yang Budi Ade sudah sampaikan. Nah, terus kita mungkin lanjut ke segmen berikutnya ini, Budi Ade, kebetulan kita kan membahas juga tentang diet seleb yang memang menggunakan, banyak kan memang menggunakan semacam personal, kalau di gym personal trainer, ini personal consultant. Makanannya ya beli ya, termasuk juga nggak cuma di dalam negeri tapi di luar negeri ya, itu pasti mereka kan ada diet consultant-nya ya beli ya, yang mengatur gitu, sehingga misalnya main film misalnya waktu itu ada aktor siapa ya beli pengen ngurusin nih dalam waktu singkat beli, dia kan memang ada diet consultant ya beli yang mana itu mengatur sehingga personalize ya beli untuk si aktor itu. Nah ini tentu diet yang tadi si aktor itu mungkin sebarkan ke media massa gitu, jadi itu nggak bisa serta-merta kita caplok ya beli ya, karena Betul, pasti betul.
sudah diatur oleh konsultannya gitu, Bri. Nah, kalau ngomongin konsultan ini, apakah sebaiknya teman-teman nih kalau yang pengen ngatur dietnya apa sebaiknya memang harus konsultan seperti itu atau mungkin ada caranya beli supaya bisa atur sendiri nih beli kan banyak banyak aplikasi juga biasanya apps untuk ngatur-ngatur diet. Kalau beli sendiri nggak tahu teman-teman gimana nih, khususnya yang susah ya beli ya, yang susah turun berat badan misalnya. Iya, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya sih kalau saya sih lebih kepada ya kembali lagi kan semua kembali ke orangnya masing-masing ya tentunya ya. Jadi kalau kebermanfaatan daripada yang namanya mentor atau kebermanfaatan daripada coach atau kebermanfaatan daripada guru. Jadi kalau guru itu dari katanya gu dan ru itu adalah kalau bahasa Inggrisnya dikenal dengan namanya good dan true itu dari katanya is a dark and dispeller gitu. Jadi dark dispeller gitu itu adalah namanya guru gitu, mentor. Nah, kebetulan dalam hal ini yang jadi mentornya atau jadi gurunya itu adalah kebetulan yang mungkin paham tentang nutrisinya. Jadi akhirnya ada nutritionnya sendiri. Kalau paham dalam hal latihan misalnya personal trainer sendiri, paham dalam medis adalah misalnya dokternya sendiri gitu ya dan sebagainya. Jadi saya pikir begitupun juga kayak kita dulu di sekolah, kan kita juga ada pengajarnya gitu ya kan, kita apakah guru maupun dosen kita gitu. Jadi kalau saya terus terang ya kembali lagi, memang kalau kita memang punya kapasitas untuk bisa mendapatkan guru yang baik, ya kenapa tidak gitu ya. Tapi di sisi lain juga memang menyenangkan juga kalau seandainya kita juga belajar bagi diri kita, sehingga juga apa yang disampaikan oleh guru kita juga memang juga nanti juga sesuai juga ya gitu ya, karena kadang-kadang kita semata-mata oh ya kata guru saya begini ya udah saya gitu aja gitu main ikutan aja gitu, nanti belum lagi ternyata maksud gurunya juga bukan itu gitu ya, tapi dia yang pelintir sendiri ya lo, nanti jadi lebih lucu lagi gitu. Jadi saya nggak akan ngebahas tentang ibaratnya misalnya satu kejadian atau case tertentu, tapi kalau saya boleh jujur bilang sama teman-teman adalah tentu akan bersyukur. Dulu saya bukannya otodidak itu dalam arti kayak saya mau belajar sendiri gitu, karena memang dulu saya mau belajar sama siapa, nggak ada yang ngajarin saya, masalahnya itu gitu. Jadi kalau dulu saya bisa punya guru, ya saya kenapa enggak gitu ya kan, ada yang bisa bimbing saya mau dong gitu. Tapi masalahnya dulu nggak ada yang bimbing saya di Indonesia, yang ngerti tentang nutrisi siapa nggak jelas, tentang latihan beban nggak tahu juga gitu, apalagi ngomongin bodybuilding apa ya itu olahraga apa nggak jelas banget gitu. Jadi mau nggak mau jadi harus belajar sendiri gitu. Tapi teman-teman sekarang ya dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam, jadi kita bersyukur ketika di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin mendedikasikan dirinya untuk belajar tentang area tersebut gitu. Jadi kenapa tidak gitu kalau kita bisa manfaatkan mereka. Iya, Bli. Mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu bahwa Bli Ade ini juara dunia untuk natural body weight ya Bli ya, bener ya Bli ya. Jadi yang tanpa suplementasi atau tanpa ini ya Bli, penggunaan obat sama sekali ya Bli. Jadi yang cabang minaraga yang memang khusus natural ya Bli. Jadi berarti Bli hati itu cuma melakukan diet saja ya Bli ya, diet sesuai dengan mungkin Bli dari buku waktu itu ya Bli ya, belajar sendiri. Nah itu beli juga waktu itu mungkin tanpa konsultan juga ya, beli mungkin zamannya belum ada kali beli profesi ini. Ya belajar dari buku aja dan dari pengalaman sendiri sih. Sebenarnya bukannya tanpa suplemen atau tanpa apa, enggak, maksudnya natural di sini tuh sebenarnya drug free lah, intinya itu gitu. Jadi tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan obat gitu. Kalau suplementasi kan juga kebanyakan kan dari makanan sendiri kan ya, itu nggak ada masalah gitu. Yang justru yang ditentang itu adalah drug abusing gitu. Itu relatednya sama performance enhancement gitu, yang kayak gitu-gitulah, anabolic steroids dan sebagainya gitu. Jadi itu jadi organisasinya sendiri gitu, organisasinya kebetulan memang yang paling gede pada saat itu memang adanya waktu itu dulu tahun 90-an itu adanya memang di Amerika gitu. Jadi ya bersyukurlah akhirnya jadi ada jejak digital gitu, karena pada saat itu event-event kegiatan kami diadakannya kebetulan kan di ESPN gitu apa segala gitu. Jadi uh, impact-nya luar biasa, bahkan sampai hari ini gitu apa data itu juga masih ada gitu ya. Kayak terakhir saya bertanding ya bukan terakhir sih, tapi ya salah satunya gitu, saya bertanding tahun 1999 itu di YouTube. Kalau teman-teman lihat misalnya Aderai, teman-teman klik posing gitu atau competition gitu, itu
kompetisi saya itu yang nonton udah 15 juta orang ya, banyak sekali gitu, padahal cuma gitu doang gitu ya. Jadi saya pikir eh, itu satu hal yang kita syukuri gitu ya. Jadi salah satu organisasi eh, atau federation ya, bodybuilding yang memang kebetulan pada saat itu dedikasi drug free atau natural bodybuilding di dunia, dan kebetulan saya punya kesempatan gitu bisa berpartisipasi dan akhirnya bisa memenangkan semua gelar di sana gitu. Mulai dari saya di amatir, saya menang di kelas saya light heavyweight, lalu saya menang di overall, jadi saya lawan semua kelas, saya menang juga. Lalu abis itu saya tanding di pro, nggak ada kelas, di profesional, jadi semua kelas diadu jadi satu. Saya sempat menang di California, saya sempat menang di New York. Ya setelah itu makanya kenapa saya pensiun, karena saya pikir saya mau kemana lagi gitu, udah nggak tahu. Sedangkan kalau saya mau fokus ke federation yang lebih besar dan lebih gede, pada saat itu federationnya kebetulan tidak ada drug testnya gitu. Makanya kenapa teman-teman saya semua akhirnya lari kan ke IFBB, ke Mr. Olympia dan sebagainya kan, karena pada saat itu akhirnya mereka punya pertimbangan lain untuk akhirnya mulai menggunakan obat-obatan tersebut gitu. Dan kebetulan saya memutuskan untuk, ya saya memilih untuk punya badan yang bagus tapi dengan cara yang sehat gitu aja sih. Jadi ya setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri lah kira-kira gitu. Ya, tapi bentar beli itu yang 1999 beli AD itu yang ini ya beli yang di Amerika ya beli ya berarti ya itu Iya iya iya, yang masa mania di ya masa mania waktu itu pertandingannya kalau nggak salah di Redondo Beach ya. Iya. oh, iya ya aku sempet baca juga beli yang WrestleMania itu yang memang Iya iya saya iya beli. iya. Iya. Iya, saya respect sekali dengan Bli Aderai yang sudah mengharumkan nama Indonesia dan sekarang juga Bli masih aktif mengedukasi ya Bli ya, terutama untuk teman-teman kita ya Bli ya, saya lihat di YouTube, kemudian di Instagram dan mungkin Bli juga sebagai konsultan juga mungkin Bli bisa misalnya ada yang mau sama Bli khusus gitu masih bisa Bli mungkin sama trainer atau mungkin untuk tadi makanannya mau lihat deh Bli makanannya gimana sih gitu. Ya, saya kebetulan nggak melakukan sih kayak online trainers gitu, atau misalnya saya jadi personal trainer bagi orang, sebenarnya saya nggak lakukan sih. Tapi saya punya institusi pendidikan kayak fitness academy gitu ya dok ya, yaitu namanya Rai Institute, di mana saya bersama tim gitu di situ. Makanya tadi ada Dokter Tanjung Subrata, ada Dokter Barudin, ada Mas Salim Siang, ada Chef Henry gitu di sana. Kami bersama saya kita membuat satu semacam kayak sertifikasi buat para trainer gitu ya. Jadi kita training trainers gitu. Saya harapannya nanti juga di 2021 saya berharap kita punya modul-modul yang lebih tajam lagi lah gitu, yang mungkin semua yang ada di Instagram saya hari ini itu benar-benar bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang nanti memang mau belajar tentang fitness gitu ya. Tapi lebih kepada sebenarnya tujuannya bukan keresmian, tapi sebenarnya hanya lebih kepada kayak kontribusi aja sih kalau saya. Yaitu adalah saya kepengen para trainer di Indonesia itu biar cerdas dan pinter gitu aja gitu. Nah kebanyakan ilmu kan kebanyakan datangnya sertifikasi hampir dari luar negeri, dan hampir sebagian Iya, trainer kita di Indonesia memang kita nggak fasih berbahasa Inggris, sehingga jadi terjadi yang namanya loss in translation tadi gitu. Dan saya pahami banget lah hal tersebut gitu, dan makanya kenapa akhirnya kita buat institusi pelatihan atau sertifikasi trainer dalam bahasa Indonesia dengan guru-guru orang Indonesia dengan pendekatan keindonesiaan gitu. Yaitu ya yang kami lakukan gitu. Jadi ya sebenarnya terbatas lah gitu, tapi kita bisa menjadi salah satu sumbernya, karena saya rasa belakangan teman-teman juga udah mulai bikin sertifikasi-sertifikasi di Indonesia yang lain, yang saya rasa itu akan memperkaya ibaratnya apa ya, institusi pembelajaran bagi teman-teman yang mau belajar tentang fitness gitu. Saya rasa itu bagus gitu. yes, Beli ini juga sesuai dengan pendapat tadi ini. Beli ada audiens Pak Bundan Bantul mungkin Beli juga kenal ini. Beliau bilang katanya mau daftar PT katanya Beli untuk sertifikasinya. Iya,
Ya, Beli. Kemudian mungkin kita lanjut ya, Beli, untuk yang selanjutnya ini ada soal nasi ya, Beli. Ada juga salad yang nasinya itu dikurangin gitu, Beli. Dan Hmm. memang pasti kalau kita dari kedokteran memang kita juga anjurkan gitu ya, Beli. Karena kan kalau orang kita itu kan makannya sebakul-bakul ya, Beli. Udah kayak habis kerja bangunan gitu, Beli. Makannya banyak banget gitu, Beli. Untuk nasi ya. Jadi saya juga ke pasien saya pasti saya bilang bagusnya dikurangi 3/4. Nah, ini bahkan salad ini sama sekali nggak makan nasi, Beli. Nah, kalau Beli Hmm. sendiri pernah nggak ngelakuin itu juga, Beli? Sampai nggak makan nasi atau ada insight apa dari Beli nih untuk yang seperti ini? Iya, jadi mungkin kalau seperti yang saya sering katakan gitu ya, jadi kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna sih sebenarnya. Jadi bukan masalah nggak boleh makan nasinya sih sebenarnya, tapi lebih kepada kita lebih paham aja bahwa sebenarnya kalau seandainya kita berbicara karbohidrat gitu, nanti relate-nya hubungannya kalau dengan metabolisme atau respon di tubuh kita secara hormonal itu nanti kan dengan insulin gitu. Jadi akhirnya orang tahu, oh iya, karbohidrat sumbernya salah satunya adalah dari nasi. Dan kita punya kecenderungan untuk konsumsi nasi kelebihan. Nah, otomatis akhirnya kita mencoba mengurangi hal tersebut gitu. Jadi yang penting paham aja sih teman-teman sekalian. Jadi ketika paham teman-teman, jadi pada saat mengurangi itu memang makanya kenapa se-ekstrimnya ketogenic diet tetap masih allow 30 gram karbohidratnya. Se-ekstrimnya low carb high fat diet masih mengallow 100 gram karbohidratnya. Bahkan kalau saya pun juga pendekatan saya menurut saya di sekitar 165, 150 atau bahkan yang nggak tahu ya mungkin sampai 200 tergantung daripada kalau teman-teman rajin latihan beban setiap kali, badan kita allow tubuh untuk mengkonsumsikan karbohidrat sejumlah tersebut. Jadi kalau bilang saya mau zero carbs, ya kalau dijadikan sebagai strategi yang sifatnya transaksional atau istilahnya sementara gitu ya, hanya cuma buat 3 hari atau 2 hari atas nama mungkin detoksifikasi gitu ya atau apapun, saya rasa boleh aja gitu ya. Tapi kalau misalnya dijadikan sebagai lifestyle untuk nggak mau makan sama sekali, maksudnya kita sering bilang sih, saya nggak makan nasi ya, ini udah nggak makan nasi, tapi teh manis masuk gitu ya. Ntar jangan-jangan lontong masuk juga gitu. Kadang-kadang ntar kerupuk, keripik juga masih masuk gitu. Jadi dia nggak sadar kalau tepung dan turunannya gitu juga sebenarnya sama aja sama nasi gitu. Terakhirnya nggak makan nasi tapi nanti dia dapatnya dari misalnya dari tepung di kulit ayam gitu loh. Banget tuh, Beli. Dari Merke ya, Merke. Yang depannya K. Kira-kira Saya gitu. suka tuh, Beli, kalau dibeli. Iya, Beli. Beli, Kurang mungkin kita lebih itu sedikit, dok. Hmm. iya, Beli. Mungkin kita sedikit lagi nih, Beli. Membahas yang berikutnya itu tentang olahraga ya, Beli. Tadi kalau kita udah Ya, bahas ya. nasi, udah bahas teh ya, Beli ya, teh, dan juga tadi bahas protein juga ya, Beli. Kayak udah hampir lengkap nih, Beli. Kalau untuk makanannya, lemak tadi juga udah dibahas ya, Beli ya. Nah, ini tinggal yang workoutnya, Beli, atau olahraga nih, Beli, yang ala seleb, Beli, ada ya. Kebetulan seleb kan juga banyak yang mempublikasikan di sosial media kan, Beli ya, olahraganya nih lagi nge-gym atau bahkan lagi main apa ya, tiang-tiang itu, Beli, yang sekarang tren juga itu, Beli, yang tiang dance pole ya, apa, pole dance itu, Beli. Nah, kalau Oke. kalau gimana, Beli, kasih sarannya ke masyarakat untuk jenis workoutnya, mungkin mungkin selain selain gym ya, Beli ya, mungkin apa sih yang bagus nih, Beli, untuk menurunkan berat badan nih, Beli? Ya, jadi sekali lagi kalau saya bilang kembali lagi kita mesti paham esensi. Kalau metode itu bisa macam-macam. Kalau ada orang misalnya bilang, oh saya pole dance. Nah, ketika dia melakukan pole dance itu sebenarnya dia melibatkan berbagai otot rangka dia untuk mempertahankan itu. Belum lagi core-nya mesti harus kuat juga. Belum lagi kakinya mesti naik. Berarti di situ ada peran daripada core-nya, perutnya, lalu ada lower back-nya gitu di sana ya, lalu pahanya juga ini apa gitu. Intinya sebenarnya saya cuma mau bilang bahwa olahraga itu teman-teman, aktivitas gerak itu kalau misalnya saya boleh membuat izin membuat sebuah penyederhanaan, saya bilang kan ada dua jenis aktivitas olahraga. Satu adalah melatih pengencangan otot jantung atau yang dikenal dengan namanya cardiovascular exercise. Bisa dilakukan di outdoor, bisa dilakukan di indoor dengan menggunakan alat bantu, bisa namanya cross trainer, bisa bisa treadmill, bisa sepeda statis, bisa
stair climber apapun juga ya teman-teman ya. Lalu juga aktivitas cardio exercise yang terorganisir. Seperti misalnya grup-grup exercise. Biasanya nanti akan melibatkan kombinasi antara aerobik aktivitas itu berbagai gerakan senam dengan mengkombinasikan apakah dengan bela diri ataukah dengan dancing gitu ya. Makanya kenapa ada zumba, ada salsa, lalu ada Muay Thai, Taibo, atau mungkin kalau di Les Mills ada body combat dan sebagainya, atau mungkin bersepeda bersama-sama di dalam sebuah ruangan gitu dengan menggunakan sepeda statis ya. Kalau di Les Mills namanya RPM, kalau di luar RPM itu namanya spinning classes gitu ya. Jadi itu grup-grup exercise atau aerobik aktivitas yang terorganisir. Nah itu yang satu. Yang kedua adalah melatih pengencangan otot, tadi otot jantung, yang satu lagi adalah melatih pengencangan otot rangka. Nah, dalam hal ini yaitu ada skeletal muscle. Nah, pengencangan otot rangka bisa dengan tubuh sendiri. Nah, makanya kenapa kalau orang bilang misalnya calisthenics gitu misalnya, atau apalagi yang lain teman-teman melakukan, silahkan aja. Tapi bisa juga dengan menggunakan alat bantu, seperti misalnya mulai daripada dumbbell, barbell, sekarang udah lebih populer lagi, bukan cuma mesin, bukan cuma selectoras, tapi juga ada namanya kettlebell lah, ada TRX lah, lalu ada yang aneh-aneh macam-macam, silahkan aja. Intinya teman-teman tahu bahwa teman-teman melatih pengencangan otot rangka atau skeletal muscle. Jadi resistance training kombinasi dengan cardiovascular exercise. Saya rasa intinya itu esensinya. Kalau metode saya nggak bisa bahas, kenapa? Karena metode kan luas banget gitu ya, banyak banget. Jadi teman-teman silahkan pilih sesuai dengan preferensinya. Tapi teman-teman mesti hati-hati, yaitu adalah apa? Jangan terperangkap dalam sebuah metode, lupa memahami esensinya gitu. Sehingga yang terjadi nanti teman-teman latihan beban atau pendekatan diet, akhirnya sama teman-teman dijadikan identitas gitu, atau partai politik gitu ya. Ini repot. Iya, aku selalu suka nih sama beli ade ini, karena beli ade selalu ngasih pasti prinsip-prinsipnya, esensinya. Pasti beli ade nggak pernah yang langsung ngejudge sesuatu, oh gini aja, gitu aja. Pasti beli selalu ngasih apa sih yang menjadi esensinya atau intisarinya tuh, kamu harus begini loh. Nanti selanjutnya improvisasi aja beli ya, boleh, setiap orang beda-beda itu, dia tergantung kesukaannya. Mungkin juga kan nggak mungkin kita paksain, misalnya kita bilang sepeda paling bagus gitu ya beli ya, terus semua naik sepeda besok gitu kan, juga pasti nggak mungkin ya beli. Iya. Jadi pasti tetap beli ini selalu memberikan yang prinsipnya, nanti selanjutnya terserah Anda ya beli ya. Yang penting prinsip itu terpenuhi ya beli dalam olahraganya. Tadi kalau misalnya sepeda berarti kardionya terpenuhi gitu ya beli ya. Tinggal tambah bebannya ya beli ya, bebannya bisa dari gym atau dari calisthenics tadi beli ya. Dan juga teknik-teknik lainnya ya beli Ade. Mungkin itulah yang paling favorit ya dari beli Adera ini. Nah mungkin kalau ini beli Ade ada ini nggak beli ya, untuk teman-teman mungkin sebagai closing dari beli Adera, mungkin ada pesan atau mungkin ada nggak sih insights dari beli yang supaya teman-teman yakin nih bahwa kita ini sebenarnya punya diet masing-masing ya beli, kita punya olahraga yang memang terbaik buat kita sendiri ya beli. Jadi kita nggak perlu copy paste dari orang lain ya, atau mungkin tadi dari kok dikatakan sel A, sel B berhasil dengan ini dan kita pasti berhasil dengan itu juga. Mungkin dari beli ada sesuatu beli ini yang terakhir teman-teman harus tahu. Ya baik, terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya hari ini bisa berbagi ya. Jadi mungkin kalau saya rasa kembali lagi mungkin ini namanya lebih kepada kayak evaluasi sih sebenarnya. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman selalu punya cara atau punya, kalau istilahnya kayak SOP-nya sendiri gitu ya buat teman-teman untuk bilang bahwa kalau seandainya saya lakukan ini, saya akan membuat satu evaluasi. Nah, evaluasi itu kalau bisa dikaitkan dengan body komposisi. Jadi artinya benar gak terjadi perbaikan body komposisi saya. Jadi body komposisi saya itu jadi lebih optimal gak gitu, komposisi tubuh saya jadi lebih optimal gak dengan saya melakukan hal ini. Di sisi lain juga menyenangkan kalau seandainya prosesnya dalam kita dilakukan dengan senang hati. Makanya kenapa tadi saya katakan kalau kita lakukannya juga dengan sebuah keterpaksaan, terlepas daripada sebagus apapun, biasanya badan akan membuat satu mekanisme defensif sendiri. Terakhirnya begitu berhasil ya teman-teman udah pasti nanti akan melakukan hal-hal tertentu, nanti pasti balik lagi gitu ya.
Dan teman-teman sekalian, sekali lagi yang namanya diet itu bukan sebuah program. Sama halnya kayak sikat gigi, sama halnya dengan mandi, sama halnya dengan sholat. Itu bukan program, tapi itu adalah sesuatu yang memang menjadi bagian daripada hidup kita. Karena dengan saya mengatur hidup saya, maka hidup saya jadi lebih nikmat gitu loh maksudnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita jadikan diet itu atau latihan itu sebagai sebuah program untuk mencapai target saya, yaitu adalah foto pre-wedding gitu, atau misalnya target saya adalah misalnya nanti summertime gitu, saya mau ke Bali harus bisa foto sambil buka baju di pantai gitu. Saya rasa ya di satu sisi boleh ya teman-teman gitu, nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman punya pemaknaan yang lebih dalam, bahwa sesungguhnya memang kembali lagi ya teman-teman sekalian, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Jadi sehat itu sebenarnya adalah bukan tujuan, tapi sehat itu syarat. Dan memang ketika kita menjalankan sehat dengan senang hati, nah bonusnya itu memang ya itu tadi, badannya jadi bagus gitu loh teman-teman sekalian gitu ya. Jadi dan kebagusan badan ketika terjadinya perbaikan komposisi tubuh itu karena teman-teman memang tidak lepas daripada esensi sehat itu tadi gitu. Jadi teman-teman sekali lagi mungkin jangan terperangkap dalam metodenya. Metode bisa fleksibel, kita bisa variasikan gitu ya. Tapi esensinya tetap harus sehat yang dijaga. Mungkin kira-kira itu teman-teman sekalian. Yes, ya luar biasa sekali Ade. Jadi esensinya yang dijaga ya Bli, jangan terperangkap oleh metode. Mungkin itu kesimpulannya untuk malam ini ya Bli Ade ya. Dan juga mungkin tadi untuk teman-teman mungkin yang tadi ada yang bilang katanya mau minta sekarang ulangnya ya Bli ya. Itu nanti habis ini langsung kita upload di IGTV ya Bli ya, dan juga mungkin nanti bisa juga nanti kita kasih mungkin di YouTube-nya Bli juga mungkin bisa nanti. Oh iya, iya nanti kalau staff saya mau minta ke Dr. Jeff biar mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam di YouTube kami, boleh ya dok ya? Yes, boleh. Yang kemarin udah lo Bli, aku udah kasih lo sama udah ya? Mbak Desi ya? Mbak Desi, iya udah ya. Ya, Oke. Makasih. Nanti berarti kita langsung kalau nggak salah udah di-upload langsung kali ya sama Mbak Desi ya. Oh iya, udah ya, aku juga belum ngecek. Iya, nggak apa-apa. Nanti yang pasti yang malam ini nanti kita langsung upload ya segera ya besok ya dok ya. Siap Bli. Nanti aku kontak-kontak Mbak Desi ya. Iya, makasih banyak dok. Teman-teman terima kasih. Iya, makasih. Thank you. Salam sehat Bli. See you Bli. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman semuanya.